Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai sistem Moodle pada e-learning.fkip.unpas.ac.id untuk melakukan bimbingan skripsi secara online. Langkah yang pertama, Bapak Ibu buka browser. Kemudian setelah itu ketikkan e-learning.fkip.unpas.ac.id. Kemudian masukkan username berupa NIDN, password. Awalnya NIDN, akan tetapi kalau Bapak Ibu sudah rubah dan lebih baik dirubah untuk keamanan, silakan diketikkan password yang terbaru kemudian klik login. Setelah login ke sistem, nanti di laman Bapak Ibu akan muncul bukan mata kuliah. Di sini itu adalah sistem bimbingan skripsi. Di sini akan muncul bimbingan skripsi. Kalau di laman Bapak Ibu belum muncul, silahkan untuk bisa menghubungi admin. Bisa ke Pak Muhani, ke Pak Acep, ke Pak Andi, atau ke Pak Sandi, bisa juga ke Pak Tio. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan klik bimbingan skripsi dengan nama akhirnya itu yaitu nama Bapak Ibu. Setelah diklik nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Hal yang pertama Bapak Ibu harus pastikan yaitu peserta. Klik peserta. Nah, di sini sudah ada nama-nama mahasiswa. Akan tetapi saya ada satu mahasiswa yang belum masuk. Nanti bisa Bapak Ibu masukkan sendiri seperti itu. Nanti kalau di sistem Bapak Ibu semuanya sudah ada atau belum ada sama sekali, silakan Bapak Ibu untuk enroll, memasukkan mahasiswa ke sistem e-learning Moodle ini. Caranya Bapak Ibu silakan klik enroll user. Kemudian ketikkan mahasiswa yang belum terdaftar. Kalau saya namanya Dewi Widianti. Nah, Dewi Widianti. Nah, ini. Kemudian diklik Bapak Ibu. Kemudian di sini assign role-nya itu adalah sebagai siswa. Seperti itu. Kemudian klik enroll user. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan cek sekali lagi apakah semua nama sudah masuk atau tidak. Kalau belum masuk bisa klik enroll. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengklik untuk enroll ini, bisa Bapak Ibu untuk menghubungi admin. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah pesertanya lengkap, kita akan coba membuat sistem untuk bimbingan skripsinya. Silakan Bapak Ibu masuk lagi ke course Bapak Ibu. Caranya diklik di sini. Ini kan peserta, kemudian klik kita bimbingan skripsi. Diklik di sini. Nah, kemudian tampilan akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik di sini segitiga, kemudian hidupkan mode ubah. Nah, kemudian setelah itu, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Apabila sudah disetkan nanti oleh admin, nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan dari langkah-langkah ini. Tapi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan bisa klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik di sininya adalah forum. Kemudian Bapak Ibu klik tambah. Kemudian di sininya forum diskusi bimbingan skripsi. Kemudian di deskripsinya di sini, pada forum ini mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi secara kelompok. Jadi dalam artian Bapak Ibu, pada forum ini semua mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak dan Ibu bisa melihat diskusi yang sudah dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu jangan lupa klik di sini untuk tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian di sini untuk availability-nya, silahkan kalau mau diatur berdasarkan waktu di SK bisa diatur, kalaupun tidak diatur juga tidak apa-apa.
Kemudian lampiran di sini, ini lampiran mungkin bisa ditambah sampai 8 mega, biar nanti mereka mahasiswa itu bisa mengirimkan file dari ininya, dari skripsi yang mereka buat. Kemudian display word count, silahkan diklik ya, biar nanti kita mengetahui berapa kata-kata yang mereka tuliskan. Kemudian di sini di discussion logging di sini enggak usah. Jadi nanti kalau menggunakan ini, nanti diskusi ini akan secara otomatis itu ditutup setelah berapa minggu, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Kemudian di sini periode waktu untuk pemblokiran jangan ada. Kemudian penilaian ini tidak ada penilaian karena ini sifatnya diskusi. Kemudian pembatasan akses tidak usah dibatasi. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu silahkan klik simpan dan tampilkan. Nah, kemudian ini adalah forum diskusi bimbingan skripsi. Kemudian di sini tambah topik diskusi baru. Bisa mungkin di sini bab 1. Pendahuluan. Pada topik ini para mahasiswa atau mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 1 dan bagian-bagian penyusunnya. Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu klik post to forum. Nah, ini jadi ada bab 1 tentang pendahuluan. Kemudian bisa Bapak Ibu klik tambah topik diskusi baru. Bab 2 landasan teori. Kemudian nanti Bapak Ibu pada diketikkan di sini keterangannya pada bagian forum ini mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 2 dan bagian-bagiannya. Kemudian klik post to forum. Kemudian kita tambah lagi diskusi baru lagi, yaitu bab 3 metode penelitian. Pada topik forum ini mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 3 dan bagian penyusunnya. Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu klik post to forum. Nah, ini sudah ada 3 bab 1, bab 2, bab 3 gitu, seperti itu. Nah, kita seperti ini saja. Nanti ini kalau kita edit bisa Bapak Ibu edit. Silahkan contohnya mau diedit bab 1-nya. Nanti Bapak Ibu bisa di sini untuk mengedit bab 1-nya. Contohnya babnya menggunakan di sininya menggunakan huruf Romawi bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin melampirkan contohnya format bab 1 atau lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa diklik di sini. Kemudian choose file, contohnya format bab 1. Format bab 1 Bapak Ibu silakan bisa cari ini sebagai contoh saja. Contoh saja format bab 1 gitu atau apa gitu. Nah, jadi format bab 1 contohnya ini format bab 1, kemudian nanti lampirkan.
Nah, kalau sudah, klik simpan perubahan. Nah, nanti Bapak Ibu ini akan dapat mahasiswa download, kemudian dapat mereka jadikan template gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, kita coba akan lengkapi semuanya sampai bab 5. Ini baru sampai bab 3, kita tambah topik diskusi baru. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Tentunya mungkin masing-masing bab ini disesuaikan dengan panduan yang terbaru. Pada bagian ini dapat berdiskusi tentang bab 4 dan bagian penyusunnya. Kemudian kalau sudah seperti ini Bapak Ibu klik post to forum. Kemudian tambah lagi topik diskusi baru. Di sini adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bagian ini mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi mengenai bab 5. Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu kemudian klik post to forum. Nah, apabila Bapak Ibu urutannya tidak seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 4 dan bab 5, nanti Bapak Ibu bisa di sininya diklik. Terakhir mana? Oh ini kebalik gitu. Nanti klik lagi sini. Asalkan nanti Bapak Ibu ketika membuat topik diskusinya itu harus bab 1 dulu, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi kalau kebalik tinggal diurutkan seperti ini. Sekarang kita sudah punya forum diskusi bimbingan skripsi. Dalam artian forum ini mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi secara kelompok. Jadi secara kelompok pada forum ini semuanya gitu. Jadi semua mahasiswa yang ada di bimbingan skripsi kita itu bisa melihat interaksi. Jadi ini untuk diskusi secara umum. Contohnya dosen pembimbing menjelaskan ke mahasiswa tentang bab 1 itu isinya harus apa. Otomatis ini akan diketahui oleh mahasiswa yang lain. Namun, selain itu kita akan membuat forum diskusi secara khusus. Jadi dalam artian secara khusus, sehingga nanti lebih private gitu, seperti itu. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Kita klik ke peserta. Kemudian nanti kita di sini coba akan buat data nama-namanya. Saya akan copy nama-namanya, kemudian saya akan masuk ke Notepad. Bisa silakan Bapak Ibu mau catatannya di Notepad, atau kalau di Notepad nanti agak acak-acakan, Bapak Ibu bisa mungkin ke Microsoft Word. Biar nanti kita tidak lupa nama-namanya siapa aja. Nanti kita akan buat diskusi yang lebih private, seperti itu. Jadi nanti bentuk diskusinya itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang diskusi secara kelompok, ada juga yang diskusi secara private gitu, langsung seperti itu. Nah, kita sudah mengcopy nama-namanya. Kita kembali lagi ke bimbingan skripsi. Jadi ini forum diskusi umum. Forum diskusi umum. Forum diskusi umum bimbingan skripsi. Nah, kemudian Bapak Ibu kita coba akan membuat chat, live chat. Nah, di sini bisa Bapak Ibu klik chat. Nah, kita akan cari chat, kuis, survei, assignment, kemudian ini obrolan. Kemudian klik tambah. Nah, ini obrolan, atau di sini forum diskusi langsung. Nah, Bapak Ibu perlu menjadi catatan, kalau memang tidak perlu ada forum diskusi langsung, Bapak Ibu bisa langsung ke forum diskusi masing-masing.
Karena untuk forum diskusi langsung ini sifatnya live chat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diskusinya ada waktunya bisa menggunakan ini. Seperti itu. Karena tapi alangkah lebih baiknya supaya terekam jejaknya itu lebih baik menggunakan forum diskusi tadi yang kelompok atau forum diskusi private seperti itu. Jadi kalau di sini semua orang bisa lihat dan hanya yang sedang live saja seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bimbingannya waktunya tidak tentu dan berbeda-beda, lebih baik menggunakan forum diskusi yang tidak langsung seperti itu gitu. Seperti yang tadi. Pada forum ini mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi secara langsung, sehingga yang sedang online saja yang bisa berdiskusi. Nah, jadi hanya yang online saja. Jadi kalau yang tidak online tidak bisa berdiskusi gitu. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan forum chat. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan akan kami sediakan seperti ini. Mudah simpan dan tampilkan. Nah, jadi ketika kita akan coba di sini. Nah, ini di kelas saya itu tidak ada yang aktif. Kemudian kita coba akan berdiskusi. Kita akan lihat, coba akan berdiskusi, akan masuk sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa itu menggunakan NPM, karena saya lupa NPM-nya, saya akan lihat dulu. Saya akan cobakan Prasti Dewi. Kita klik Prasti Dewi. Kemudian setelah itu kita akan lihat dia profilnya itu seperti apa. Prasti Dewi. NPM-nya belum ada Bapak Ibu ya. Nanti Prasti Dewi. Di Prasti Dewi. Oh, karena saya tidak masuk sebagai admin, jadi saya tidak tahu Bapak Ibu ya untuk ininya, untuk apa namanya tuh, untuk NPM-nya. Saya akan coba sebagai admin terlebih dahulu. Saya akan coba sebagai admin terlebih dahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan coba lanjut ke forum diskusi langsung. Nah, klik di sini untuk mulai chat. Dan ini yang aktif adalah mahasiswa yang sedang on gitu. Nah, di sini tidak ada yang sedang aktif. Saya sudah mencatat ini username dan password dari salah satu mahasiswa yang akan saya cobakan, namanya adalah Prasti Dewi. Saya akan buka browser yang lain. Kalau nanti Bapak Ibu berarti mahasiswanya ya tinggal langsung uji coba gitu, seperti itu. Kemudian saya akan login menggunakan browser yang berbeda. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik enter. Kemudian pilih ininya bimbingan skripsi Acep Roni Hamdani. Nah, kemudian enter lagi. Kemudian klik forum diskusi langsung oleh mahasiswanya. Kemudian klik di sini untuk mulai chat. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi ini adalah live chat. Jadi ketika dosen aktif, ketika mahasiswa aktif, maka ini bisa berdiskusi. Kemudian assalamualaikum. Kemudian selamat pagi Bapak. Nah, oleh Prasti Dewi ke dosen pembimbingnya. Kemudian oleh saya akan dijawab di sini. Saya akan jawab wassalamualaikum. Sini. Salah klik Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ada hal-hal yang belum dipahami. Saya memberikan pesan seperti itu ke Prasti Dewi. Kemudian nanti Prasti Dewinya akan muncul di kolom Prasti Dewinya. Kita akan
ini kan akan masuk. Coba ke ini forum Prastidewinya. Ada Pak mengenai bab 1. Kemudian klik kirim. Nah, Prastidewi menjawab seperti itu, nanti akan muncul di forum bimbingan di chat live chat yang dosennya. Nah, ada apa Pak? Ada Pak mengenai bab 1. Nah, seperti itu. Ini adalah sistem dari live chat. Nah, akan tetapi untuk live chat nanti ini akan kosong Bapak Ibu. Jadi harap harap nanti tidak menggunakan ini terlalu banyak, karena record kita untuk bimbingan itu di sini tidak akan tercatat. Jadi ini seperti live chat biasa. Jadi ketika sudah beres chatnya di close, maka itu tidak akan ada. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, jadi ini live chat. Live chat tersebut memang bagus karena siapa saja yang online. Cuma kekurangannya apabila digunakan itu tidak akan ada historinya secara jelas. Jadi saya saya rekomendasikan kalau forum diskusi langsung ini tidak digunakan untuk bimbingan yang aslinya, tapi dia hanya sebagai pembuka, hanya sebagai apa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau menggunakan forum diskusinya itu bisa menggunakan forum diskusi secara umum, kemudian ada forum diskusi secara khusus masing-masing. Nah, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah yaitu membuat grup, supaya nanti forum diskusi secara private itu dibatasinya berdasarkan grup. Caranya yaitu Bapak Ibu klik di peserta di sini. Kemudian klik di sini. Kemudian di sini klik grup. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita kan sudah ada masing-masing membersnya. Kita akan di sini di create group. Create group. Kemudian nanti ini kalau sudah ada grupnya Bapak Ibu tidak usah dilakukan, tapi ini kalau nanti belum muncul grupnya nanti bisa Bapak Ibu lakukan seperti ini. Nah, contohnya di sini grupnya EPP3. Kemudian deskripsinya tidak ada juga, tidak apa-apa. Kemudian klik simpan perubahan Bapak Ibu. Ini sudah ada EPP3. Kemudian di sini add remove user. Nah, nanti kita akan masukkan EPP3 tambah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian back to the group. Kemudian kita akan tambahkan juga di sini akan create group yang kedua. Yang kedua itu adalah Yati Karyati. Karena saya ada 8 mahasiswa yang dibimbing, berarti kita membuat 8 grup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada 30, membuat 30 grup. Tapi ini kalau belum ada. Kalau sudah ada Bapak Ibu, nanti sudah dibuatkan oleh tim, nanti Bapak Ibu tidak usah menggunakan langkah ini. Kemudian simpan perubahan. Di sini namanya Yati Karyati. Yati Karyati. Kemudian klik tambah. Kemudian setelah itu back to group. Kita lanjut ke yang ketiga Bapak Ibu, yaitu Dwi Kurnianto. Kemudian nanti di sini kita klik create group. Kemudian nanti nama grupnya kita ketikkan di sini, Dwi Kurnianto. Kemudian setelah itu klik simpan perubahan. Dan jangan lupa Dwi Kurnianto di sini add remove user. Seperti itu, Dwi Kurnianto. Add remove user. Kemudian setelah itu klik back to group lagi, Bapak Ibu. Kemudian create lagi. Lina Ningrum. Sekali lagi Bapak Ibu, ini proses yang panjang ini kalau Bapak Ibu sudah dibuatkan oleh tim nanti tidak usah dijalankan hal ini. Tapi kalau masih belum ada, nanti mungkin Bapak Ibu bisa melakukan langkah ini. Kemudian di sini tambah. Kemudian di sini back to group lagi. Kemudian setelah itu create group. Di sini Kristina Nurca. Kemudian nanti Bapak Ibu klik di sini nama grupnya sama juga. Kemudian setelah itu simpan perubahan. Kemudian setelah itu diklik add remove user. Kemudian di sini Kristina Nurca. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik back to the group. Kemudian create group lagi.
Kemudian kita akan masukkan Triyanti Puspita, paste di sini. Kemudian nanti setelah itu simpan perubahan. Kemudian klik add remove user lagi. Klik tambah. Kemudian setelah itu back to the group. Kemudian setelah itu Dewi Widianti. Bad group. Kemudian kita paste lagi. Simpan perubahan. Kemudian di sini Dewi Widianti, add remove user. Dewi Widianti. Kemudian setelah itu back to group. Saya akan coba hitung yang belum ada. Prasti Dewi. Kita akan paste lagi namanya. Copy, paste. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik simpan perubahan. Kemudian add remove user. Masuk ke Prasti Dewi, kemudian tambah. Kemudian setelah itu back to group. Nah, Bapak Ibu kita coba akan hitung. Ini ada berapa orang, ada berapa kelompok, ada berapa grup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gunanya grup ini untuk apa? Supaya membatasi akses Bapak Ibu. Karena kita akan membuat forum diskusi secara private. Kalau ini forum diskusi umum, tapi ini adalah forum diskusi secara privat. Seperti itu. Nah, caranya seperti biasa hidupkan mode ubah. Kita akan buat forum diskusi. Di sini klik seperti biasa forum lagi. Kemudian tambah. Kemudian nama forumnya Bapak Ibu, contohnya diskusi Prasti Dewi. Nah, di sini diskusi Prasti Dewi. Nah, kita ketikkan pada bagian ini mahasiswa dapat berdiskusi secara privat dengan dosen pembimbing. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di sini klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, Bapak Ibu kemudian di sini forum tipenya silahkan untuk standar forum for general use saja. Kemudian di sini availability-nya mau diaktifkan silahkan, mau tidak juga tidak jadi masalah. Kemudian lampirkan jumlah kata-kata. Di sini maksimum attachment size-nya kita rubah saja menjadi 8 MB Bapak Ibu. Kemudian display word count-nya kita klik ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik di sini untuk ambang batas pos untuk memblokir, biarkan saja. Kemudian di sini penilaian, biarkan saja. Kemudian nanti di sini pembatasan akses Bapak Ibu yang harus penting di sini. Nah, kita akan lihat di sini mahasiswanya adalah Prasti Dewi. Nanti kita akan batasi hanya untuk Prasti Dewi Bapak Ibu. Nanti di sini tambahkan pembatasan, kemudian klik grup. Kemudian nanti di sini adalah Prasti Dewi. Nah, di sini harus Prasti Dewi. Kemudian simpan dan tampilkan. Kemudian tambahkan topik diskusi. Di sini bisa diskusi bab 1. Kemudian silahkan untuk mengajukan pertanyaan atau bimbingan mengenai bab 1. Setelah ini post ke forum.
Nah, nanti Bapak Ibu akan berdiskusi di sini dengan Prasti Dewi. Saya contohkan akan masuk. Kalau tadi namanya bukan Prasti Dewi Bapak Ibu ya. Yang ini yang 069 itu. Jadi, saya juga lupa Bapak Ibu, namanya ini adalah, oh iya, Prasti Dewi. Nah, ini namanya Prasti Dewi. Kita coba akan masuk sebagai Prasti Dewi. Kemudian kita akan melakukan diskusi di sini. Diskusi Prasti Dewi. Jadi hanya ada diskusi Prasti Dewi. Seperti itu. Nah, kemudian klik diskusi Prasti Dewi. Kemudian di sini diskusi mengenai bab 1. Nah, kemudian tanggapi oleh si mahasiswa. Bapak, saya mau bimbingan bab 1. Mohon untuk dikoreksi bab 1 saya ini. Nah, kemudian setelah itu klik lanjutan. Karena Prasti Dewi ini akan melampirkan dari file-file yang akan dimasukkan ke sini. Kemudian klik upload file. Kemudian kita akan coba untuk bab 1. Kemudian di sini filenya saya sembarang dulu Bapak Ibu ya, karena belum disiapkan. Jadi, contohnya di sini ini adalah bab 1, saya contohkan bab 1 ya, dianggap saya sebagai bab 1. Kemudian klik post to forum. Nah, nanti oleh Bapak Ibu ini sudah ada, Bapak saya mau bimbingan bab 1, mohon untuk dikoreksi bab 1 saya ini. Nah, ini nanti oleh Bapak Ibu bisa di-download. Bisa di-download. Caranya masuknya seperti apa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu masuk ke diskusi Prasti Dewi. Kemudian nanti kita akan berdiskusi di sini dengan Prasti Dewi secara private, dan ini akan terekam semuanya. Nanti Bapak Ibu akan ada muncul di sini dari Prasti Dewi. Bapak, saya mau bimbingan bab 1, mohon untuk dikoreksi bab 1 saya. Klik oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti dibuka oleh Bapak Ibu. Kemudian saya sarankan untuk menggunakan Microsoft Word-nya. Nanti bentuk bimbingannya adalah seperti ini. Nah, ininya diblok. Kemudian setelah diblok oleh Bapak Ibu, kita akan berikan sebuah komentar, new comment. Tolong perbaiki hal ini. Ini harus dikuatkan. Nah, kemudian oleh Bapak Ibu nanti ini bisa di save as. Kemudian nanti ditaruh di mana aja silahkan. Bimbingan bab 1 Prasti. Bisa diberi tanggal juga supaya mudah. 01/04/2020. Kemudian setelah itu klik save. Sebenarnya kalau sudah dijalani Bapak Ibu tidak akan serumit ini gitu. Tapi kalau belum pernah pasti akan menyatakan, oh kok ribet seperti ini. Enggak sebenarnya nantinya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tanggapi. Nah, kemudian setelah ditanggapi bisa langsung kelanjutan saja, karena kita akan ada kata-kata ada yang mau dilampirkan di sini. Silahkan bab 1 Anda sudah Bapak tandai hal-hal yang harus diperbaiki. Tik. Kemudian nanti Bapak Ibu lampirkan sini, kemudian lampirkan di mana tempat tadi yang sudah diberikan komentar-komentar oleh Bapak Ibu mengenai bimbingan bab 1-nya. Nah, di sini bimbingan bab 1 sudah berikan komentar, kemudian nanti klik upload. Nah, ini sudah ada komentar-komentarnya Bapak Ibu untuk mereka perbaiki. Nah, kemudian setelah itu nanti mahasiswanya akan lihat di sini. Kita akan klik F5. Nah, di sini silakan bab 1 sudah Bapak tandai hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, kemudian oleh mahasiswanya di download juga. Jadi sebenarnya ini mudah Bapak Ibu. Setelah di-download nanti oleh mahasiswanya itu diperbaiki. Itu setelah di-download nanti oleh mahasiswanya diperbaiki. Nah, ini sudah. Nanti di mahasiswanya itu akan ada seperti ini, komentar seperti ini, tolong perbaiki hal ini. Nanti
oleh mahasiswanya ini diperbaiki gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan kembali lagi ke sini. Jadi itu forum diskusinya, ada diskusi langsung, tapi saya harapkan tidak terlalu banyak menggunakan ini karena nanti tidak record. Jadi ini hanya yang sedang ketika online saja. Ketika sudah tidak online maka akan terhapus secara sendirinya. Mendingan menggunakan diskusi yang ini gitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk tutorial cara bimbingan skripsi, dan nanti semuanya ini akan record. Jadi mulai dari bab 1 dan sampai bab selanjutnya. Nanti di sini tambah topik baru, bab 2 tambah topik baru, bab 3 tambah topik baru, bab 4 tambah topik baru, bab 5. Jadi Bapak Ibu bisa disamakan antara forum diskusi umum di sini dengan forum diskusi khusus. Nanti kalau Bapak Ibu supaya tidak ribet Bapak Ibu nanti membuat hal ini semuanya, kita bisa buat yang ini, yang forum diskusi, karena ini di dalamnya sudah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bapak Ibu silahkan ini untuk di copy saja. Ini copy, klik duplicate. Nah, kemudian setelah itu kita seret ke bawah. Mahasiswa yang kedua ini adalah namanya, kita akan buat forum diskusinya itu Yati Karyati. Yati Karyati. Jadi di sini diketikkan diskusi Yati Karyati. Nah, kemudian di sini ininya kita kopikan saja keterangannya. Kemudian nanti di sininya kita paste. Kemudian nanti di sininya jangan lupa Bapak Ibu, pembatasan aksesnya kita tambahkan pembatasan, kemudian grup, kemudian pilih di sini Yati Karyati. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti tambah topik diskusi 1, diskusi 2, diskusi 3 gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi diskusi satunya itu bab 1, diskusi 2-nya bab 2, diskusi 3-nya bab 3 gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu membuatnya itu forum diskusi secara umum. Nanti ada bab 1, 2, 3, 4, 5, ada diskusi masing-masing mahasiswa bab 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sekian tutorial mengenai bimbingan skripsi secara online, dan semua itu akan terrecord di dalam sistem. Tapi jangan menggunakan forum diskusi langsung supaya nanti memang semuanya terekam gitu Bapak Ibu. Jadi forum diskusi langsung itu hanya live chat. Jadi ketika chat sudah berakhir maka nanti kata-katanya juga sudah akan hilang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.